Selamat datang di video ilustrasi singkat pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi melalui Cortex. Disclaimer, sebagai perhatian, video ini dapat berubah sesuai progres pengembangan sistem dan peraturan perpajakan terbaru. Video ini ditujukan bagi Anda yang memiliki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai satu kesatuan ekonomi atau NPWP gabung. Pada video ini akan dijelaskan terkait poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri dalam kaitannya dengan pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi melalui Cortex. Pada video ini akan diilustrasikan terdapat pasangan suami istri yang bernama Tuan Andi dan Nyonya Indah, yang keduanya tidak memiliki penghasilan lain selain dari kegiatan seorang karyawan. Tuan Andi dengan nik sebagai berikut: bekerja sebagai karyawan swasta di PT-nya Badan dengan status satu tanggungan atau K1 dan mendapatkan penghasilan sebagaimana tercermin pada BPA1 sebagai berikut. Sementara Nyonya Indah dengan nik sebagai berikut bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi ABC dengan mendapatkan penghasilan sebagaimana tercermin pada BPA2 sebagai berikut. Sebelum melakukan pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pada kasus ini, karena keduanya memilih sebagai satu kesatuan ekonomis atau NPWP-nya digabung, maka yang berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi adalah suaminya. Dalam kasus ini yaitu Tuan Andi. Selanjutnya, Tuan Andi selaku suami harus memastikan nama Nyonya Indah selaku istri telah tercantum dalam data unit keluarga dengan status tanggungan. Selanjutnya, Nyonya Indah sebagai istri tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPH orang pribadi, cukup memberikan data bukti potong kepada Tuan Andi untuk dicatat di dalam kolom penghasilan yang bersifat final pada SPT tahunan PPH Tuan Andi. Berikut adalah ilustrasinya. Tuan Andi login melalui laman cortex.djp.go.pajak.go.id dengan menggunakan akun Cortex miliknya. Isikan nik pada ID pengguna, kata sandi, kode keamanan, lalu tekan login. Untuk memastikan nama Nyonya Indah telah terdaftar dalam data unit keluarga dengan status tanggungan, pilih modul, portal saya, profil saya, kemudian gulir ke bawah hingga menemukan data unit keluarga. Gulir ke kanan hingga tertampil status unit perpajakan. Dalam hal status Nyonya Indah belum berstatus tanggungan, silahkan lakukan perubahan status data unit keluarga. Setelah data dipastikan, silahkan buat konsep SPT. Pada panduan lengkapnya dapat simak pada tautan berikut. Kemenku.go.id. Pada info SPT bagian A, identitas WP pastikan tertampil seperti berikut. Atas penghasilan Tuan Andi sebagai pegawai swasta, pastikan telah menjawab pertanyaan bagian B ikhtisar penghasilan neto pada angka 1A dengan jawaban iya. Maka akan terbuka lampiran 1 bagian D. Gulir ke atas untuk membuka lampiran tersebut dengan cara menekan kolom L1. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom D penghasilan neto dalam negeri dari perpajakan. Pada kolom ini akan tertampil data penghasilan yang telah diberikan oleh pemberi kerja Tuan Andi yaitu PT ABC berdasarkan data bukti potongan. Dalam hal data penghasilan belum tersedia, WP dapat menambahkan secara manual dengan menekan tombol tambah. Pada bagian C, penghitungan pajak terutama angka 5, pilih status PTKP sesuai dengan status WP. Dalam kasus Tuan Andi yaitu K1 kawin dengan satu tanggungan. Pada bagian D, kredit pajak, angka 10, pilih jawaban ya atas pertanyaan apakah terdapat PPH yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Sistem akan menampilkan lampiran 1 bagian E. Gulir ke atas lalu klik L1, gulir ke bawah hingga menemukan kolom E atau daftar bukti pemotongan pemungutan PPH. Pada kolom ini akan tertampilkan data bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja Tuan Andi yaitu PT ABC. Dalam hal data bukti potong yang belum tersedia, WP dapat menambahkan secara manual dengan menekan tombol tambah.
Apabila bukti potong Nyonya Indah dari instansinya ternyata dipopulasikan ke dalam tabel ini, silakan hapus secara manual dengan cara menekan ikon tempat sampah. Atas penghasilan Nyonya Indah tersebut akan diinput dalam penghasilan yang bersifat final. Setelah kembali ke induk, dalam hal pasangan ini tidak menerima penghasilan lain-lain di luar pekerjaan sebagai karyawan, maka status SPT tahunan pada bagian E PPH kurang atau lebih dibayar adalah nihil. Bagian 1. Pertanyaan transaksi lainnya. Pastikan setiap pertanyaan telah diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk memasukkan penghasilan Nyonya Indah selaku PNS, pilih pertanyaan 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jawab ya. Sehingga tertampil L2 tabel A. Gulir ke atas untuk menuju lampiran 2. Tekan kolom L2. Pada bagian L2A, inputkan secara manual data bukti potong A2 yang diperoleh oleh Nyonya Indah. Dengan cara menekan tombol tambah, isikan setiap kolom yang tersedia sesuai data bukti potong A2 yang ada. Pilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Angka hasil penghasilan ini akan tertampil di induk bagian 1 angka 14C. Silakan lengkapi pertanyaan lain sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penjabaran lebih lengkap dapat disimak pada video panduan pengisian PSPT tahunan PPH Orang Pribadi yang tersedia di YouTube Ditjen Pajak RI.